Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik kelas 7 siswa baru SMA Negeri 8 Cilacap yang saya banggakan, dan kepada wali siswa kelas 7 SMA Negeri 8 Cilacap juga yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shodri syahri wa yassirli amri malamuh datam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bahwa pada pagi hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul ya, bertatap muka walaupun dengan menggunakan sistem online atau daring. Anak-anakku sekalian, bahwa untuk kegiatan hari ini, yaitu materi MPLS yang memang harus terpaksa menggunakan jalur daring karena mengingat pandemi corona yang semakin tinggi, yang masih tinggi di Kabupaten Cilacap. Untuk itu, seluruh kegiatan di Kabupaten Cilacap kaitannya dengan MPLS menggunakan sistem daring. Jadi mari kita ikuti MPLS ini dengan ikhlas, dengan baik, sehingga nanti hasilnya pun akan memuaskan untuk adik-adik sekalian. Dan kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 7 dimohon untuk bisa kesediaannya putra-putrinya mengikuti MPLS, karena ini merupakan pembelajaran yang pertama walaupun menggunakan sistem daring, sehingga nanti dapat dipetik hikmah manfaat bagi anak dan putra panjenengan semua. Anak-anak sekalian, bahwa kedudukan saya di sini nanti saya akan menggambarkan sedikit tentang gambaran struktur organisasi di SMA Negeri 8 Cilacap. Kaitannya saya, bahwa untuk tahun ini saya masih diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Waryanto SPDM untuk menjabat menjadi Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana. Jadi di SMP dengan di SD itu beda, apalagi di SMA. Nah, kalau di SD mungkin titik tumpunya pada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, tetapi kalau di SMP pembagian pekerjaan, tugas itu sudah diberikan kepada tidak hanya Kepala Sekolah. Seperti SMP itu ada wakil kepala sekolah, ada lebih dari satu. Di SMA 8 ada 3 wakil kepala sekolah urusan atau bidang akademik, yaitu Bu Diah Mitorowati SPD. Kemudian wakil kepala sekolah urusan kesiswaan Bapak Solihun SPD, dan saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana. Ingin tahu namanya? Nah, namanya cukup jelas, yaitu Bapak Supardi SPD. Ya. Jadi apa itu Wakabid, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, disingkat Wakabid Sanpras. Bahwa wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana adalah sebuah tugas jabatan yang sebenarnya sangat berat, yang diamanahkan oleh kepala sekolah pada kami ya, untuk misalnya bekerja membantu kepala sekolah, yang otomatis ditunjuk untuk tanggung jawabnya kepada kepala sekolah dalam rangka apa? Memimpin, merencanakan, mengembangkan ya, mengarahkan ya, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan ya, kegiatan sekolah dalam melaksanakan program bidang sarana dan prasarana sesuai dengan visi dan misi dan program kerja yang telah ditetapkan di SMA Negeri 8 Cilacap. Jadi kami selalu bersama-sama, istilahnya saya membantu Pak Waryanto untuk bisa menyukseskan bagaimana SMA 8 Cilacap itu secara prasarana lengkap, memadai, dan istilahnya bisa dinikmati oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian bahwa
di sisi lain bahwa saya juga punya tugas pokoknya itu ya, satu membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana prasarana. Jadi saya bisa membuat planning bagaimana ke depan sekolahnya. Nah, otomatis itu secara persetujuan kepala sekolah dan kepala sekolah yang lain, maka bidang yang lain ya. Jadi kajian dan prasarana mengkoordinasi pelaksanaannya bagaimana, bisa berjalan dengan baik apa tidak. Yang kedua, melakukan inventarisasi ya dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana baik yang berhubungan langsung ya dengan kelancaran KPM atau yang bersifat mendukung KPM. Contohnya seperti ini, kalau umpamanya ada kursi kurang, meja kurang, otomatis saya selaku Wakabid sarana prasarana segera bertindak, istilahnya berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana ini kondisinya, apakah harus tambah meja, tambah kursi dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada kekurangan kursi dan sebagainya bisa menghubungi saya ya, udah hafal orangnya ya saya, atau mungkin yang bisa membantu saya biasanya Pak Budi Ahyana itu sebagai pengurus barang. Jadi ada barang masuk dan keluar itu Pak Budi yang mencatat, saya yang mengetahui. Jadi lapor ke saya boleh, lapor ke Pak Budi Ahyana juga boleh. Kemudian yang ketiga ya, melakukan inventaris terhadap keberadaan sarana dan prasarana secara berkala untuk kemudian dilakukan pemilihan apakah barang itu layak dipakai atau tidak dipakai. Jadi kalau ada barang yang kira-kira sudah dipakai, kursinya sudah tua-tua semuanya, terus semua mejanya juga sudah tua-tua semuanya, sehingga perlu diganti, maka secepatnya untuk meng-ACC mengganti. Nah, bagaimana proses menggantinya bisa saja nanti kami bekerja sama dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan kemudian bisa koordinasi dengan mitra kita yaitu Bapak Komite, sehingga nanti bisa berjalan seiring untuk bagaimana ke depan SMA Negeri 8 Cilacap itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian keempat, melakukan pengendalian KPPS dalam bidang sarana dan prasarana. Jadi kami juga istilahnya memantau, mengendalikan pembelajaran apa yang kira-kira yang harus tepat. Jangan sampai ada yang melenceng dalam pengendalian untuk pembinaan sarana dan prasarana. Karena ini tugas kami memang berat, tapi ini sebuah amanah. Dan semoga dengan ini istilahnya kami nanti bisa istilahnya tugas SMP 8 menjadi sekolah yang terbaik bagi kalian dan bagi kami semua ya. Yang kelima, menyiapkan perencanaan pengadaan sarana ya, dan prasarana sekolah yang dikelola oleh tata bagian usaha ya, oleh bagian tata usaha. Artinya apa sih? Perencanaan itu harus matang sehingga nanti tidak ada hal-hal yang katakanlah keluar dari rencana. Segala sesuatu yang diperhitungkan, dibeli dan tidak dibeli sudah direncanakan. Melakukan koordinasi dengan para wakil kepala sekolahnya lain. Jadi kami di SMA 8 ada 3 kepala sekolah, salah satunya saya. Maka saya bisa koordinasi dengan Pak Solihun selaku Wakabid Kesiswaan, Ibu Diah Bintrawati selaku Wakabid Akademik. Sehingga ketiga-tiganya itu berjalan dengan baik, seiring, berjalan, tidak ada masalah, sehingga berjalannya ke depan lancar. Kemudian bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang siswa kaitannya dan mengkoordinir pelaksanaan ya, satu ada keamanan, ketertiban, kerapian, kerindangan. Nah, ini kami berusaha untuk nanti bisa koordinasi dengan Pak Solihun bagaimana ini kondisi sekolah harus bersih dan rapi. Apakah nanti Pak Solihun juga membuat pemetaan apakah harus kebersihan lingkungan atau mungkin menggunakan tenaga sekolah. Itu kami selalu berkoordinasi dengan Pak Solihun sehingga sekolah menjadi SMA 8 menjadi sekolah yang baik, yang bersih. Tentunya otomatis dengan kerjasama dengan Bapak Solihun ya, yang nantinya bisa mengangkat tanggal sekolah SMA 8 menjadi lebih baik. Dan yang ke-8, merencanakan dan mengatur pelaksanaan rehabilitasi atau pemeliharaan gedung, ruangan, halaman, mebel dan sebagainya. Jadi kami berusaha untuk mengatur istilahnya mengatur pemeliharaan pelaksanaan sehingga kira-kira harus dirawat bagaimana supaya barang ini tetap awet sehingga tidak cepat rusak. Dan yang
Kesembilan, membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah secara berkala. Dan 10, melakukan pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan komite sekolah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas bidang sarana dan prasarana. Jadi memang tugas sarana prasarana itu intinya bahwa saya harus mengetahui permasalahan sekolah dari kampus sampai kerpus kaitannya dengan sarana dan prasarana. Supaya apa? Berjalannya sekolah tidak timpang, ada masalah segera bisa ditangani. Itu salah satu tugas Wakabid sarana dan prasarana. Kami juga istilahnya mempunyai bidang di bawahnya, yaitu Bapak SMN 8 Cilacap termasuk kategori sekolah adiwiyata nasional. Sekolah adiwiyata nasional itu apa? Ya, sekolah di mana ditekankan harus ada keselarasan dengan pengelolaan lingkungan. Ya, maka di dalam visi dan misinya jelas di situ ada berwawasan lingkungan. Artinya apa? Bahwa kita sudah menekankan bahwa sekolah SMN 8 sebagai sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu apa? Adi dari bahasa Sanskerta, adi artinya besar, agung, sempurna, baik. Ya. Wiyata adalah artinya sekolah, tempat untuk belajar. Artinya apa? Bapak tempat belajar adik-adik sekalian nanti harapannya menjadi sekolah yang baik, yang agung, yang sempurna, baik lulusannya, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, baik prestasinya. Intinya seperti itu dan selaras dengan lingkungan. Makanya di SMN 8 Cilacap karena sebagai sekolah adiwiyata nasional, maka di sini dipimpin oleh Bu Les Budikainarti. Ya. Dia yang akan memantau, memandu dan mendorong untuk bisa menyelaraskan kegiatan adiwiyata ini menjadi sebuah kegiatan yang positif, berdaya guna, dan menghasilkan. Contoh seperti pengolahan sampah, nanti bisa dilihat di belakang itu sudah ada, bahkan mesin cacah rumput juga sudah ada, itu ada tempat bantuan. Itu salah satu karena kita menjadi sekolah adiwiyata nasional. Jadi kita punya bawahan-bawahan atau anak buahnya. Siapa yang jangan ya SD di lingkungannya. Ya itu karena kita telah menjadi sekolah adiwiyata nasional. Mungkin adik-adik kemarin di SD-nya sudah masuk kategori sekolah adiwiyata. Ya itu sangat bagus. Intinya bahwa sekolah itu atau sekolahnya adik-adik semua menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan. Lingkungannya tertib, bersih dan rapi. Ya. Itu hubungannya dengan sarana dan prasarana adalah kami selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bidang di bawah saya, yaitu salah satunya adalah sekolah adiwiyata nasional. Kemudian sementara Pak Budi selaku pengurus barang, dia akan selalu mencatat keluar masuknya barang, kondisinya barang, ya, harga barang, dia tahu semua dan saya mengetahuinya, sehingga tidak ada secuil pun yang keluar dari area itu. Sehingga untuk laporan insya Allah semua berjalan dengan baik. Jadi inilah namanya kegiatan sarana dan prasarana. Dan nanti kok ada di sekalian akan dikenalkan ya sarana di SMP 8 apa saja, prasarana di SMP apa saja, ya. Kelas kamu di mana, ya. Kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H itu di mana? Yang mungkin ini sudah 1 tahun lebih tidak pernah dipakai, jadi mungkin ya ada 1 atau 2, 3 yang kursinya rusak, ya kita memaklumi bagaimana lagi karena memang, tapi memang harus segera diganti. Intinya seperti itu. Jadi kerindangan juga tetap dijaga. Pak SMN 8 prokesnya ketat, maka di sarana dan prasarana khususnya dalam kondisi pandemi, protokol kesehatan, ya, cuci tangan itu sudah lengkap. Setiap kelas ada alat cuci tangan terbuat dari beton atau semen sehingga bersih, airnya mengalir dengan lancar. Jadi kalian nanti kalau masuk, kalau sudah diperboleh masuk, begitu masuk menggunakan protokol kesehatan yang baik, harus pakai masker, harus cuci tangan. Artinya supaya apa? Supaya kita semua terhindar dari bencana yang namanya corona. Tapi sampai hari ini kita belum bisa untuk bisa berkumpul, ya, untuk bisa istilahnya sekolah seperti biasa. Kita doakan mudah-mudahan bulan depan atau hari besok
kita minta kepada Tuhan supaya kalian juga bisa masuk, belajar bersama lagi di sekolah, ya. Mungkin bisa bersendahguru dengan temannya, bertegur sapa dengan temannya, sehingga jalinan silaturahmi istilahnya yang sudah erat sekali gara-gara corona renggang, kemudian kita coronanya hilang, hanya kita bisa masuk lagi. Harapannya seperti itu. Nah, jadi kalian yang mungkin di kelas 7 ini walaupun ini secara daring, ya, online, tidak masalah, kalian bisa mengenal. Gunakan fasilitas HP putra putri, ya, adik-adik sekalian itu, gunakan yang positif. Catat hal-hal yang penting, materi-materi MPLS. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu wali kelas, silakan dijawab. Atau mungkin di deskripsi YouTube ini juga ada, silakan nanti dilihat di list tulisan di YouTube itu ada deskripsi di bawah, ataupun di kolom komentar. Jadi nanti silakan, itu ada istilahnya untuk memacu ada sekalian untuk bisa belajar. Namanya belajar, sarana apapun bisa digunakan, ya. Sekarang zaman teknologi canggih, akhirnya kita menggunakan namanya YouTube. Alhamdulillah YouTube ini juga channel saya sendiri, sehingga nanti bisa berkembang, harapannya seperti itu. Maka silakan like, subscribe, dan komen, ya. Itu mendukung channel saya dan akan berkembang untuk SML Negeri 8 Cilacap. Mungkin demikian yang bisa kami aturkan. Saya selaku Wakabit Siswaan, Wakabit saran dan prasarana, semoga bermanfaat. Silakan catat kalian yang penting-penting. Mungkin Bapak Ibu wali kelas nanti akan memberikan ulasan atau mungkin pertanyaan, silakan dijawab dengan baik, ya, lakukan tugasnya dengan baik. Semoga nanti bermanfaat kepada adik-adik semua. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.